Baper, balik lagi sama aku karena tadi Baper bahas entrepreneur dan tentunya masih bersama Mas Alur di sini. Mas Alur, biar pemirsa Baper nggak pada kepo soal perjalanan karya-karyanya Mas Alur, jadi langsung aja kita tunjukin melalui video berikut ini. Nah itulah tadi pemirsa Baper karya-karya Mas Alur yang sudah ditunjukkan lewat tayangan tadi. Mas Alur, kan zaman pasti berkembang, betul, teknologi pasti berinovasi. Ya. Mas Alur juga karya yang dari dulu sampai sekarang tuh pasti ada perubahan-perubahan. Bahkan tadi Mas Alur bilang kalau lihat foto-foto zaman dulu agak jijik gitu ya. Tapi Mas Alur, kalau misalnya sebagai fotografer kan kamu juga dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi ini. Betul. Dong, benar kan ya? Nah, Mas Alur gimana cara menyikapi dan menerapkan hal-hal tersebut, kayak hal-hal yang kayak teknologi berinovasi, abis itu kemajuan teknologi dengan kamera, alat, apa segala macam, caranya Mas Alur menyikapi gimana sih? Oke, kalau dari saya pribadi, sebenarnya kemajuan teknologi itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, sebagai pendukung ya, memudahkan. Misal contoh, dulu autofokusnya dari kamera lemot, sekarang semakin cepat, semakin kencang ya. Autofokus tuh yang kalau dipencet setengah gitu langsung cut gitu kemana apalagi gitu ya? Yang sekarang bisa tracking fokusnya. Tracking itu gimana? Tracking, jadi tracking. fokusnya mengikuti objeknya itu. Wow. Ya, dan semakin canggih kesini itu cuman untuk memudahkan kita saja. Itu contoh kemajuan. Iya. Sebenarnya banyak sih teknologi fotografi lainnya, teknologi kamera khususnya. Jadi kalau untuk mengikuti tren foto juga itu kan nggak harus dari segi teknologi ya. Kita dituntut untuk bisa mengikuti tren kan. Ya, tren kan nggak melulu teknologi. Betul. Tren kan bisa dari style kita juga. Ya. Mas Alur, kalau di studio perubahan teknologi ini tuh berpengaruh nggak sih sama studio fotonya Mas Alur? Sebenarnya di fotografi mana aja itu sama saja. Pasti berpengaruh juga ya. Berpengaruh untuk memudahkan. Itu soal skill ya? Ya, betul. Siap. Jadi skill yang berbicara nih pemirsa Baper. Karena kalau misalnya gaya foto, itu pasti setiap fotografer tuh punya gayanya masing-masing. Pasti ya Mas ya. Dan itu tidak bisa dipelajari. Dan itu karena yang membentuk kayak gitu tuh adalah pengalamannya Mas Alur dan juga teman-teman fotografer lainnya. Betul. Ya. Oke Mas Alur. Oke Mas, ini sekarang fotografi itu peminatnya banyak. Saya aja tiba-tiba di DM kayak, Kak mau hunting foto nggak? Gila banget ya. Nah, setiap orang punya selera yang berbeda juga gitu. Mas Alur, cara Mas Alur untuk menyelaraskan hal tersebut gitu dengan banyaknya minat fotografi dan juga selera orang yang berbeda, gimana Mas? Kita ngomongin klien ya berarti ya. Oke. Kalau dari saya sebelum foto itu saya selalu harus tahu klien itu maunya apa. Referensi dari kliennya. Betul. Ada titik temunya antara style saya dengan keinginan klien. Jadi sebelum foto kan harus ada brief dulu, itu pentingnya. Briefing sebelum pemotretan ya. Ya itu. Biasanya itu udah diarahkan mau fotonya gayanya kayak gimana, spotnya di mana. Ya. Nah buat pemula Mas, ini kita kan juga mau tahu nih, karena kita tadi bahasnya soal studio fotonya Mas Alur juga. Alat apa sih Mas yang basic yang harus dimiliki sama teman-teman nih yang mungkin mau terjun ke bisnis studio foto juga? Oke. Itu pertanyaan yang luas sebenarnya ya. Luas banget ya? Ya. Minimal lah Mas, minimal untuk basic studio mungkin untuk studio. Untuk studio, ya ini
ada hubungannya sama yang pertanyaan tadi yang tren fotografi itu ya. Jadi dulu itu kalau studio foto yang wajib itu ya tentu kamera sama lensa dan flash. Oke. Nah, untuk sekarang trennya itu malah pakainya available light. Available light itu yang Jadi nyala terus itu? Bukan, cahaya matahari. Cahaya matahari? Iya, jadi tren studio sekarang itu harus ada jendelanya. Asli sih, aku juga baru sadar karena kemarin-kemarin mungkin ada banyak yang akhirnya juga ikut buka studio foto kan Mas, kan muncul di Instagram tuh ya, itu mereka jendelanya tinggi-tinggi gitu. Tapi aku malah mikir bukannya kalau misalnya cahaya dari luar itu bisa berubah-ubah ya Mas? Ya itu memang kekurangannya. Tapi kan ada kelebihannya juga, kelebihannya mungkin di white balance-nya lebih bagus biasanya. Biasanya white balance-nya lebih bagus. Dan tidak membutuhkan sumber daya misal. Benar juga sih ya, nggak perlu colok-colok listrik ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya basic yang sekarang Mas, yang maksudnya kayak mungkin apakah backdropnya yang bisa gonta-ganti atau background yang kayak gini nih yang kita sekarang ini atau background lain gimana Mas? Minimal punya berapa sih background gitu? Nggak ada minimal sih sebenarnya sih. Apalagi untuk memulai ya, yang penting mulai dulu aja kali. Nah itu dia tuh, mulai dulu aja kali gitu. Satu cukup. Iya. Yang penting ada kamera sama lensa sama lighting. Ya, kalaupun belum punya kamera ya, sekarang kan persewaan lensa kamera itu kan banyak dan murah, semakin murah kan sekarang. Betul juga sih. Tapi kalau alasannya. Bukan alasan untuk belum memulai ya, Mas. Kalau misalnya kamera dan juga lighting tadi kan juga hal basic ya. Gitu. Buat teman-teman pemula mungkin ada saran-saran lain dari Mas Alur misalnya di awal jangan terlalu apa atau gimana, ada nggak? Itu ya lebih ke teknis foto mungkin. Betul. Ya diikutin aja trennya gimana, tapi jangan keterusan ya. Jangan keterusan. Ya, harus punya identitas juga. Itulah yang tadi Mas Alur bilang soal style foto sendiri yang Mas Alur akhirnya temui sendiri ya. Oke, itu tuh buat pemula yang mau terjun, pemirsa Baper, jangan lupa itu aja yang penting mulai aja dulu dan jangan lupa untuk pertajam skill. Oke, Mas Alur, ini ada mystery box yang akan diantarkan oleh selir saya. Silakan cantik masuk. Terima kasih. Aduh, ini si hewan buas dari Amazon. Waduh. Ini bahaya. Karena hari saya mau ngadu Gozali ternyata. Nggak apa-apa, ya di belakang kamera ketawa aja nggak apa-apa. Memang saya akan sedikit nyelele ya. Tapi beneran mirip belum Mas? Sering bilang nggak? Kadang iya. Oke, Mas Alur, balik ke mystery box ini ya. Ini saya yang bukain atau Mas Alur yang bukain ya? Saya yang bukain ya? Boleh. Mbak. Ini dan kita keluarkan isi yang pertama. Ini dia. Ada cerita apa sih Mas dengan kamera ini? Dipegangin dong Mas, saya jangan pegang terus dong. Sampai disolasi gitu apa kabar sih Mas? Ini kamera pertama saya. Yang dibeliin Bapak? Ya, sudah mati juga ini. Astaga. Tapi lensa masih bisa dipakai ya. Lensanya masih bisa dipakai. Lumayan lah. Tapi kalau kameranya sudah mati. Ini dari kapan nih Mas? Ya ini saya beli sekitar 2010-an ya. 2010-2011an lah. 2010. Ditunjukin ke kamera Mas, mungkin keadaannya sudah seperti apa kamera ini nih. Nah, tuh. Udah sampai ada solasinya ya pemirsa Baper ya, bisa dilihat ya. Ini biar gak nyetrum aja nih. Oh, nyetrum Mas? Iya. Kalau colok ke laptop ya. Oke. Ya, karena ada grounding. Luar biasa. Itu dipakai berapa lama Mas? Ini matinya terakhir itu sekitar tahun berapa ya? 2020 kali. Gila, lama juga berarti ya? Lama. Wah, kamera kuat ini. Ini kamera kuat nih ya? Kamera kuat. Historinya banyak dong? Banyak sekali. Yang paling berkesan nih buat Mas Alur sama kamera itu, perjalanan apa sih? Paling berkesan? Ya ini bisa menakai saya. Dengan kamera seperti ini. Sangat berkesan ya. Tentunya terima kasih kamera sudah mengisi perutnya Mas Alur selama kurang lebih 8 tahun lah ya Mas?
nggak sampai. Nggak Ini kan sampai. kamera pertama. Kamera Ya, pertama. untuk saya masuk ke dunia profesional, saya kan butuh kamera lagi kan. Betul. Butuh tim dan Kamera. pastikannya kamera lagi kan. Iya. Sudah, oke, kita taruh kembali. Wow. Dan berikutnya Mas Alur. Taram. Pada ketawa loh, Syai di belakang kamera loh. Syai kebalik. Ini dia. Aduh Gozali beneran. Ini kita taruh bawah dulu. Oke. Mas Alur. Saya nggak tahu maksudnya di balik foto ini tuh apa. Wow. Oh wow. Mas Alur yang mana nih? Ini boleh ditunjukin nggak nih Mas Alur yang mana sih di Yang paling foto? jelek pokoknya. Jangan yang gitu dong. Terus saya salah nunjuk orang. Nanti saya pikirannya orang lain yang jelek. Coba ditunjukin ke kamera nih. Mana? Ya. Tuh. Mas Alur yang mana tuh? Saya yang ini. Itu anak-anak emo yang dulu rambutnya apa sih, inspirasinya dari mana? Kevin Aprilio apa gimana? Duluan saya ya. Itu ya ampun, ini ya pemirsa baper ya, ini Mas Alur yang pakai jaket nih bisa dilihat dengan baik. Beliau terlihat sangat modis pada zamannya, gitu ya. Foto berikutnya, ini nggak kuat gue. Foto berikutnya silakan ditunjukkan lagi. Oke. Nah, itu Ini kamera yang kedua saya. kamera kedua ya. Ya, setelah ini Tahun berapa Mas belinya? sekitar 2012. 2012. 2012. Ini kamera kedua. Ini nggak ada sebulan kena ombak, langsung mati. Waktu saya bawa ke Lombok, Jambore mahasiswa, Jambore fotografi mahasiswa se-Indonesia. Ke Lombok, langsung Iya, langsung. kena ombak. Itu emang ceritanya fotonya underwater apa gimana tuh? Setengah. Kena ombak, nggak jatuh ya, kena ombak. Tapi itu Keterpa ombak. nggak bisa dipakai lagi Mas? Nggak bisa, langsung mati. Nggak bisa dibenerin juga? Bisa, tapi nggak worth it. Mas, dari foto itu tuh, ini dua ini ya. Oh ya. Kayak nyari buron ya pemirsa ya, jatuh gue. Kaget, kayak nyari buron ya. Dari dua foto ini tahun berapa? 2012 pastinya. 2012. Iya. Kalau ini? Lupa ini saya. Ini lupa ya. Ada tanggalnya nggak itu? Oktober 2011. 2011 ya? 2011. Jogja Amateur and Professional Photographers Gathering 2011. Ya, event di Jogja. Event di Jogja. Ini tahun 2011, ini juga 2012. 12. Ini berarti belum ada studio ya? Belum ada. Belum ada. Ini tapi Mas Alur udah terjun ke dunia fotografi Ya. sampai menjadikan kameranya gantungan kunci. Mungkin jadi inspirasi juga buat pemirsa baper yang kameranya udah mati ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, Mas Alur, dari segala cerita ini aku sih pengen Mas Alur bisa mungkin motivasi dong ke teman-teman yang mau terjun ke awal gitu, bahwa ya sebelum jadi seperti ini sambil mencari gaya seperti ini ya Bapak fotografer kita ya. Gimana masukin? Ya, kalau memang minat di dunia fotografi, mulai saja dulu. Mulai Singkat, saja. Ya. singkat jelas banget. Ya Jangan ampun. bertele-tele lah. Jangan bertele-tele, benar. Kalau memang suka, lakukan. Jangan banyak pertimbangan juga ya Mas ya. Ya, betul. Siap, oke. Pemirsa Baper, stay tune terus di Baper, Bahas Entrepreneur, karena habis ini bakal ada challenge seru yang menarik. So, stay tune.